Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jumpa lagi sama Pak Maren di sini. Gimana kabar anak-anakku semua di pagi yang cerah ini? Pastinya baik-baik saja kan? Nah, di pagi yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kebetulan dikarenakan Pak Maren sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh kemarin, alhasil si Miu lagi libur. Jadi balik lagi sama Pak Maren. Miu dia lagi sibuk. Nah, untuk itu hari ini pembelajaran kita adalah kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Seperti biasa, ini berkolaborasi ya. Mata pelajaran hari ini yaitu adalah PJOK, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Ya, mereka bermain simpai. Simpai itu juga bisa disebut hula hoop. Bagi anak-anakku semua, apakah kalian punya hula hoop di rumah? Pastinya punya ya, apalagi sekarang hula hoop gampang dibeli. Nah, gambarnya seperti ini. Lihat di situ ada Udin serta Mei serta Lani. Mereka sedang asik memulai permainan simpai. Pastinya kalian juga bisa ya bermain simpai ya. Oke, kita lanjut. Ayo kita bermain simpai. Nah, pada gambar di situ kalian bisa lihat Benny serta teman-temannya sedang bermain simpai. Tapi kalian juga bisa lihat video berikut di mana seorang anak akan bermain simpai. Oke, 3, 2, 1. Gimana permainan simpai yang dilakukan oleh anak tersebut? Pastinya membuat kalian iri kan?
Jika kalian punya simpai di rumah atau hula hoop, tolong siapkan ya, lalu coba videokan. Tidak usah lama-lama, 10 detik saja untuk bermain simpai tersebut. Oke. Nah, sampai di sini kita lanjut lagi ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap, ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, seperti itulah ciri-ciri benda padat. Apa kalian pernah melihat benda padat? Pastinya pernah ya. Semua benda yang jika dipindahkan tidak berubah berarti benda padat. Nah, coba setelah ini kalian akan siapkan buku tulis kalian. Nah, tugasnya itu ada di buku tema 2 halaman 66. Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat. Nomor 2, bagaimana ukuran benda padat. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari. Nomor 4, bagaimana bentuk buku-buku tersebut setelah dipindahkan. Nomor 5, bagaimana kesimpulan kamu. Oke, ini kalian tulis di buku tulis. Nah, untuk yang ini tidak perlu kalian tulis di buku tulis. Kita akan membedakan mana yang benda padat, mana yang bukan benda padat. Sebagai contoh, nomor 1. Kursi itu termasuk benda padat atau bukan? Kursi bentuknya padat, jadi kita bisa menceklis kalau dia termasuk benda padat. Meja, ya bagaimana untuk yang meja? Ya betul, meja juga termasuk benda padat. Minyak itu jenisnya benda cair ya, berarti bukan benda padat. Vas bunganya bentuknya benda padat. Televisi juga bentuknya padat. Air putih itu benda cair, jadi kalian bisa menulisnya dia bukan benda padat. Piring juga termasuk benda padat. Gelas termasuk benda padat. Sendok benda padat. Penggaris juga termasuk benda padat. Nah, berarti dengan begini kita melihat ada minyak serta air putih yang bukan termasuk benda padat. Mereka adalah benda cair. Benda cair jika dipindahkan ke tempat yang lain, bentuknya akan mengikuti tempat tersebut. Sedangkan benda padat jika dipindahkan tidak akan berubah bentuk. Maka dari itu, dengan ini kita bisa memilah mana yang termasuk benda padat dan mana yang bukan termasuk benda padat. Oke. Mematuhi aturan merupakan sebuah kegiatan di mana kita mentaati sebuah hukum. Nah, aturan juga ada di berbagai tempat. Nah, sikap yang cocok atau sikap yang bagus untuk mematuhi aturan atau menunjukkan mematuhi aturan adalah kalian bisa bantu untuk checklist.
memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Wah, ini mah jelas ya. Ini bukan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kita tidak boleh masuk ke kamar orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Lalu yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Wah, ini perbuatan yang menunjukkan mematuhi aturan ya. Tidak mengambil barang sembarangan. Mengambil barang sembarangan. Ini mematuhi aturan karena tidak. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ini tidak mematuhi aturan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini mematuhi ya. Nah, dengan begini kalian bisa membedakan mana aturan yang dilakukan dan mana yang bukan menunjukkan mematuhi aturan. Oke. Sampai di sini semuanya paham? Ya, pastinya paham ya. Nah, di sini ada percakapan antara Benny, Lani, serta Udin. Kita simak ya bagaimana percakapannya. Benny, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik halaman belakang, ada apa? Lani, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Benny, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lani, oh iya ya Udin. Lani memanggil Udin. Udin, iya Lani, ada apa? Lani, tempat sampahnya di mana? Udin, aku mau membuang sampah makananku. Udin, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lani, wah terima kasih banyak. Dari percakapan di atas, Lani ingin sekali membuang sampah. Lalu dibantu oleh Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Pada teks di atas dijelaskan bahwa Lani ingin membuang sampah, lalu dibantu oleh Udin serta Benny. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Sikapnya adalah sikap yang menunjukkan tentang kebersihan serta mematuhi aturan. Jadi, membuang sampah harus pada tempatnya. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Banyak yang bisa ditiru, yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu bekerja sama dengan baik antar sesama teman. Oke. Di sini pembelajaran hari ini berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari ya. Bye-bye. Nah, ada salam dari Miu. Kata Miu, sampai jumpa lagi juga. Oke. Nah, untuk rekap tugasnya, yang pertama adalah mengerjakan tugas yang tadi halaman 66 ditulis di buku tulis, dan yang kedua, jika kalian mempunyai hula hoop di rumah, buat video selama 10 detik menggunakan hula hoop tersebut. Oke, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.